Hai guys, apa kabar? Welcome to Luffy Salmais Channel. Hari ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai salah satu beauty tips yang banyak banget berseliweran di media sosial, di internet, di YouTube. Mungkin banyak di antara kalian yang udah mengetahui mengenai tips ini, yaitu gimana caranya menghilangkan beruntusan dengan menggunakan masker bedak mark. Tapi, biar nggak sama dengan video-video yang lain, aku bakalan jelasin apakah masker ini tuh aman untuk kita dan juga gimana sih efeknya kepada kulit kita, apakah benar-benar bekerja. On watching. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku selalu semangat untuk bikin video lagi. Oke? Aku udah lupa kapan pertama kali aku ketemu tips ini, tapi kalian pasti udah tahu mengenai permasalahan terbesar aku, yaitu setelah berhenti dari krim dokter, itu wajah aku menjadi sangat amat sensitif sekali. Salah satunya yaitu muncul beruntusan-beruntusan di wajah aku. Salah satu fotonya yang ini dan yang ini, dan banyak banget di kolom komentar di video-video aku, "Kak, kok cepet banget sih recovery dari permasalahan kulit setelah lepas dari krim dokter?" Sebenarnya nggak secepat itu guys. Tuh, kalau misalnya bisa dilihat ini tuh masih banyak beruntusan, cuman emang ditutup sama make up dan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi emang sangat amat mendingan daripada sebelumnya. Dan salah satu yang aku gunakan yaitu masker bedak mark ini. Tapi jangan salah ya, setelah mengetahui mengenai manfaat dari bedak mark ini, tiba-tiba mau make aja gitu, karena ada beberapa efek samping yang justru akan membuat wajah kalian semakin parah. So, tonton video ini sampai habis, dan juga jangan lupa untuk selalu share video ini supaya banyak di antara kalian yang mendapatkan manfaatnya. Sebelum aku masuk ke video inti, yaitu mengenai masker bedak mark ini, aku bakalan jelasin dulu mengenai apa itu beruntusan, penyebabnya gimana. Baru setelah itu aku bakalan masuk ke masker bedak mark. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa itu beruntusan dan juga apa aja sih penyebabnya, percuma aja guys, percuma aja kita menyembuhkan beruntusan kita itu kalau misalnya kita nggak tahu nih penyebabnya. Jadi kita nggak bisa menghindari gitu. Sebenarnya beruntusan ini bukanlah istilah medis, tetapi beruntusan ini merupakan satu kondisi di mana wajah kita itu menjadi tidak merata dan timbul benjolan-benjolan kecil-kecil, itu biasanya gatal. Nah, itulah yang dinamakan beruntusan. Dan apa aja sih penyebab dari beruntusan? Penyebab pertama kenapa wajah kita, wajah kalian mudah sekali mengalami beruntusan adalah tidak membersihkan wajah secara sempurna. Sehingga langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah selalu rajin membersihkan wajah yang gak asal-asalan. Jadi bersihin wajahnya itu benar-benar sempurna, supaya langkah selanjutnya nih untuk mengobati atau menyembuhkan dari beruntusan ini semakin cepat. Kalian bisa menerapkan proses pembersihan wajah dengan deep cleansing. Dan untuk gimana caranya deep cleansing, apakah penting untuk melakukan deep cleansing, aku bakalan sharing di video yang lain supaya ini lebih fokus. Intinya kalian harus benar-benar membersihkan wajah dengan sempurna, nggak asal-asalan. Penyebab kedua dari beruntusan ini adalah tidak mengatasi sel kulit mati yang menumpuk. Hal ini akan memicu produksi minyak berlebih dan juga nggak bisa keluar gitu minyaknya, sehingga akan terjadi yang namanya beruntusan. Makanya penting banget untuk kalian rajin melakukan eksfoliasi pada wajah secara rutin 1 minggu sekali, sehingga pori-pori kita tidak tersumbat yang akan menyebabkan beruntusan. Selain itu, gunakan produk eksfoliasi yang banyak mengandung salicylic acid, dimana produk ini tuh bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga kita terhindar dari yang namanya beruntusan. Yang ketiga adalah lupa mengecek tanggal kadaluarsa pada produk skincare kita atau pada produk makeup kita. Jadi rajin-rajinlah wahai kaulah muda untuk selalu ngecek kapan sih tanggal kadaluarsa dari produk kita. Kalau misalnya udah mendekati kadaluarsa ya silahkan aja disingkirkan, ganti sama yang baru, karena nantinya ini akan menyebabkan wajah kalian menjadi beruntusan. Hal lain yang memicu terjadinya beruntusan adalah ketidakcocokan wajah kita dengan bahan-bahan yang terdapat pada suatu produk, entah itu skincare ataupun makeup. Kalian lihat aja kandungan yang ada di komposisi produk tersebut. Pokoknya kalian kenalin deh bahan-bahan apa sih atau kandungan-kandungan apa sih yang emang gak cocok di wajah kalian. Karena aku yakin banget setiap wajah itu kan berbeda banget. Sekarang tuh aku lagi alergi banget sama yang namanya vitamin C. Jadi kalau misalnya udah produk kita ada vitamin C nya, pasti bakalan break out di wajah aku. Kalau misalnya kalian udah mengenal kayak gitu, jadi lebih gampang ke depannya
kalau misalnya memilih produk skincare. Kalian bisa lihat dulu sebelum membeli dan kenali bahan-bahan apa aja atau zat-zat apa aja yang emang gak cocok di kulit kalian. Selain itu, kamu juga bisa memberikan vitamin kepada wajah, misalnya dengan menggunakan serum secara rutin. Nah, serum ini akan bermanfaat untuk menangkal zat yang namanya zat niacinamide, benzoyl, atau peroxide yang menjadi pemicu dari beruntusan. So, rajin-rajinlah menggunakan serum. Serumnya ini bisa kalian sesuaikan dengan kondisi wajah kalian ya, karena ada banyak banget di dunia ini jenis serum. Kalian bisa pilih aja mana yang cocok dengan kalian. Penyebab selanjutnya yang banyak dilupakan sama kita semua nih, yaitu jarang membersihkan peralatan-peralatan make up seperti brush atau spons. Itu harus rajin banget dibersihin, gengs. Kenapa? Karena kalau misalnya jarang dibersihin, otomatis akan dihinggapi oleh bakteri yang entah apa itu bakterinya, dan bakalan nyentuh ke wajah dan bakalan menyebabkan beruntusan. So, pastikan kalian untuk rajin-rajin membersihkan peralatan make up kalian. Dan penyebab terakhir nih, yaitu salah dalam urutan skincare. Sebagus apapun skincare-nya, semahal apapun skincare-nya, kalau udah kalian salah nih mengaplikasikan urutan skincare, bukannya wajah kalian menjadi bagus, glowing dan putih dan bersih, justru wajah kalian akan menyebabkan masalah. Kenapa? Contohnya, jangan gunakan serum setelah moisturizer, karena molekul yang ada pada serum lebih kecil daripada molekul yang ada pada moisturizer, hingga molekul moisturizer ini menghalangi serum untuk terserap oleh wajah dan menyebabkan beruntusan. Untuk urutan skincare-nya gimana, lebih lengkapnya lagi aku bakalan jelasin di video yang lain, karena ya sekali lagi biar fokus aja. Oke guys, jadi itu dia tadi penyebab-penyebab dari beruntusan. Kenapa kita mengalami beruntusan? Cek satu persatu. Kalau misalnya salah satu dari penyebab-penyebab tadi ada yang kamu lakukan, segera ubah kebiasaan itu dan mulai menginjak kepada bagian selanjutnya, yaitu gimana sih cara aku untuk menghilangkan beruntusan aku selama ini. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan masker bedak mark. Percaya nggak percaya, bedak mark ini ampuh sekali untuk menghilangkan beruntusan. Karena setelah aku cari tahu lebih lanjut, itu bukan cuma hoax, tapi emang kandungan-kandungan yang ada di bedak mark itu benar-benar bisa menghilangkan beruntusan. Apa aja sih kandungannya? Di sini aku punya bedak mark. Setiap 40 gram bedak mark itu mengandung talc, zimei starch, zinc oxide, zinc stearat, salicylic acid, fragrance CI77491, CI15985, intinya itulah ya. Kenapa sih bedak mark ini bisa mengatasi yang namanya beruntusan? Ternyata ini diakibatkan oleh zat yang namanya salicylic acid. For your information nih, salicylic acid itu merupakan sejenis BHA yang banyak direkomendasikan oleh dermatologis untuk mengatasi jerawat. Kenapa? Karena dia memiliki molekul yang lebih besar dibandingkan asam lainnya, sehingga akan terasa lembut ketika dipakai dan tidak akan menimbulkan iritasi. Fungsi lain dari salicylic acid adalah membersihkan pori-pori yang tersumbat, yang akhirnya akan menyebabkan jerawat. Selain itu, salicylic acid ini banyak digunakan oleh produsen-produsen skincare untuk menghilangkan blackhead dan juga whitehead atau komedo putih dan juga komedo hitam. Karena salicylic acid ini bisa langsung membersihkan pori-pori dan juga meregenerasi kulit. Salicylic acid bisa digolongkan ke dalam proses keratolytic medication, sehingga cocok digunakan sebagai eksfoliator. Keratolytic medication ini akan membuat kulit lebih lembut dan juga mengangkat sel kulit mati. Manfaat terakhir dari salicylic acid ini adalah merenggangkan dan menghancurkan yang namanya desmosomesis, yaitu sejenis bagian yang melekat antara jaringan sel di lapisan terluar kulit. Hal ini akan dorong proses eksfoliasi kulit dan membuka pori-pori juga. Selain itu, asam ini juga bersifat lipofolik yang memungkinkannya melakukan penetrasi ke dalam sel kulit, bahkan ke dalam pori-pori yang tersumbat, sehingga memungkinkan terjadinya deep cleansing. Dan yang terakhir banget nih, manfaat dari salicylic acid itu akan mengurangi produksi minyak dan sebum di wajah, sehingga akan meminimalisir munculnya jerawat. Asam ini juga bersifat sebagai anti-inflamasi yang akan membantu melawan jerawat dan kemerahan pada wajah. Tapi banyaknya manfaat tadi nih jangan diambil mentah-mentah, karena kalau misalnya pemakaiannya salah, justru masker bedak marks ini akan sangat merugikan wajah kalian. Wajah kalian akan rusak dan juga banyak beruntusan yang lebih parah lagi. Dan ini dia alasan-alasannya. Kandungan salicylic
acid ini memang banyak ditemukan pada cleanser dan juga moisturizer untuk wajah berjerawat nih. Tapi dengan dosis yang tidak tepat, justru salicylic acid ini bisa menyebabkan wajah berjerawat makin meradang, merah dan juga kering. Gak jarang juga kulit wajah makin beruntusan. Salicylic acid ini sangat tidak cocok nih untuk pemilik kulit kering karena dia membuat kulit lebih kering lagi. Bagi kalian yang memiliki kulit kering yang sensitif, ini akan menyebabkan kulit kalian iritasi. Lebih jauh lagi, memakai salicylic acid dalam jumlah banyak di wajah dan bagian tubuh lain bisa mengakibatkan keracunan. Kalau misalnya toner kalian udah mengandung salicylic acid, usahakan produk yang lainnya tuh nggak usah ada salicylic acidnya gitu loh. Maka dari itu penggunaan dari masker bedak mark ini juga kudu hati-hati. Oke, sekarang aku bakalan bikin tutorialnya gimana caranya dan apakah ampuh. Nanti bakalan aku jelasin di akhir video. Nah, untuk tutorialnya kalian cuma butuh 2 produk bedak mark varian apa aja. Kayaknya selain ini tuh ada yang mawar deh, kayaknya yang warnanya agak pink gitu kan. Selain bedak mark kalian juga butuh air mawar. Aku punya 2, yaitu dari Everpure dan juga dari air mawar yang Viva. Terserah sih mana aja, ini emang lebih mahal tapi menurut aku nggak ada bedanya kalau cuma buat masker aja. Caranya gampang banget, kalian tinggal tuangin 1 sendok teh bedak marknya ini, taruh ke dalam wadah masker, kalian juga bisa pakai itu, dan juga tuangkan air mawarnya secukupnya. Terus kalian aduk-aduk aja sampai dia tuh membaur secara merata, karena ini tuh agak sulit gitu loh kalau misalnya dicampur gini, kayak agak sulit menyatunya. Tapi kalau misalnya kalian terus-terusan aduk gini, dia bakalan menjadi masker guys. Oke guys, jadi ini udah jadi maskernya. Setelah kalian campur kayak gini, lalu kalian taruh di bagian dimana ada beruntusan itu. Jadi jangan ke seluruh wajah ya, ingat jangan ke seluruh wajah, cuman di bagian beruntusannya aja. Nah, aku ini paling sering beruntusan di daerah ini nih, di daerah dahi. Oke, kalau misalnya kalian lihat di daerah dahi aku itu sangat amat beruntusan sekali tuh. Langkah pertama, kalian harus bersihin dulu wajah kalian sampai bersih. Aku tadi udah wudhu juga, udah bersih insyaallah. Sekarang aku bakalan naruh maskernya ini. Aku mengaplikasikannya pakai tangan karena kuasnya lagi dicuci, so aku pakai tangan aja. Dan kalian cuman boleh mengaplikasikannya itu di daerah yang beruntusan aja, jangan sampai merembet kemana-mana. Oke, kalau misalnya ini disentuh, ini tuh sebenarnya kasar banget guys, jadi nggak halus kayak di kamera ini, jadi kasar gitu tuh. Beginilah yang aku lakukan setelah aku lepas dari krim dokter itu. Aku makainya dengan cara menggunakan masker bedak mark ini untuk mengatasi si beruntusan aku. Oke. Nah, setelah kalian pakai kayak gini, kalian diemin, jangan terlalu lama, cukup sampai dia mengering aja. Kalau udah kering, kalian bilas pakai air. Dan itu cepet banget guys, beneran cepet banget, hasilnya kayak langsung kelihatan gitu. Tapi catatannya tadi ya, nggak boleh terlalu lama juga, karena itu bakalan bikin kulit kalian amat sangat kering. Oke guys, jadi ini maskernya udah kering. Sekarang aku bakalan bersihin masker ini, karena aku males banget ke kamar mandi. So, aku akan menggunakan kapasnya bakalan aku semprot sama air mawar ini. Segini sampai dia basah banget. Oke, setelah itu baru aku bakalan bersihin maskernya. Kalian bersihinnya nggak usah terlalu keras ya, kasihan wajah kalian. Cuman karena aku tuh orangnya belusukan banget ya, otomatis beginilah cara aku membersihkan wajah. Dia tuh ya, efeknya yang aku rasain ya, pas penggunaan dia akan terasa adem, dan setelah penggunaan beruntusannya itu akan terkikis dan kulitnya itu akan menjadi lebih merata. Jadi lama kelamaan nih beruntusannya itu akan hilang. Dia tuh bakalan ngasih efek putih seketika kayak tone up hand body lotion gitu loh. Tapi guys, seperti yang aku udah bilang tadi ya, kalian nggak boleh asal-asalan make si masker ini, meskipun ini bekerja sangat maksimal di aku dan di kebanyakan orang. Alasannya tadi udah dijelasin. Dan untuk menghindari hal itu nih, untuk menghindari kulit menjadi rusak karena masker ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian menggunakan masker ini, kalian gunakan jangan terlalu lama. Ingat, jangan dibiarin sampai ketiduran gitu, nggak boleh. Sampai dia kering aja, abis itu udah bersihin aja pakai air biasa, nggak usah pakai sabun, supaya dia nggak jadi tambah kering. Setelah kalian pakai maskernya kayak gini, kalian bisa menggunakan moisturizer supaya menghindari kulit kita menjadi
lebih kering lagi. Dan di sini aku pakai moisturizer dari Nivea Extra White Radiant and Smooth. Emang aku pakai ini. Cukup kalian oleskan ke bagian yang udah kalian kasih masker tadi. Jadi ini akan membantu untuk membuat kulit kita nggak kering lagi. Karena emang efeknya tuh cepat banget gitu loh. Pakai masker ini beneran langsung kering guys. Kalian harus menyayangi kulit kalian, jangan dikasarin pakai sesuatu yang bikin kering gitu. Selama ini tuh kayak banyak mengira moisturizer itu nggak perlu untuk kulit yang berminyak. Justru guys, kalau misalnya kulit itu berminyak ya, terus menjadi kering diakibatkan oleh masker ini, itu nantinya kulit wajah kita tuh akan bekerja 2 kali lebih keras untuk menghasilkan minyak. Pekerjaan berat ini untuk menghasilkan minyak ini nantinya akan menyebabkan kulit kita menjadi beruntusan. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai pakai maskernya, kalian pakai moisturizer apapun yang kalian punya. Kebetulan aku moisturizernya selama ini pakai yang Nivea ini. Solusi ketiga yang bisa kalian terapkan adalah kalian gunakan ini jangan terlalu sering. Kalau misalnya kalian lagi parah banget nih beruntusannya, kalian bisa menggunakan ini tuh kayak cuman seminggu 2 kali. Itu kalau parah banget ya. Tapi kalau misalnya nggak parah, itu cukup seminggu sekali. Aku nih sekarang lagi pakai seminggu sekali. Kalau misal kemarin nih yang baru-baru banget lepas dari krim dokter, itu aku makainya seminggu 2 kali. Karena kalau misalnya pakai tiap hari, aku kan pernah nyoba tuh di awal-awal pakai tiap hari. Justru kulit aku jadi kayak ngelupas gitu loh. Jadi nggak bagus banget, ngelupasnya itu parah. Jadi kayak jelek banget deh pokoknya gitu. Oke guys, jadi itu dia video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya intinya apapun yang pengen kalian pakai dan dapet info dari manapun, kalian cari tahu lagi, searching lagi. Jangan langsung pakai aja gitu, karena zaman sekarang nih banyak banget info-info yang salah. Jadi aku harap ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe video aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @lufisalmay aja, gampang banget. See you guys.